Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nurul Makfira Muhammad dari kelas A Keperawatan Angkatan 2022 dengan NIM C01422152. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyuluhan kesehatan atau yang sekarang biasa kita kenal dengan promosi kesehatan mengenai tentang suatu penyakit yaitu leukemia. Penasaran dengan leukemia? Apa sih sebenarnya leukemia itu? Simak penjelasan singkat saya ya. Nah teman-teman, kita juga harus mengetahui apa saja sih tipe leukemia itu. Jadi leukemia dibedakan berdasarkan kecepatan pemburukan penyakitnya, yakni ada dua, leukemia kronis dan leukemia akut. Pada leukemia kronis, proses pemburukan leukemianya itu sangat panjang, sehingganya pada awal terjadinya penyakit ini si penderita tidak akan merasakan apa-apa. Sedangkan pada leukemia akut, itu sebaliknya pada leukemia kronis. Proses pemburukan leukemianya ini sangat cepat dan banyak ditemukan sel abnormal dalam sirkulasi darah, sehingganya hal inilah yang membuat si penderita lebih dapat merasakan dampak dari leukemia itu sendiri. Kemudian leukemia juga dapat dibedakan berdasarkan jenis sel darah putih yang terkena, apakah limfoid atau myeloid. Pembagian berdasarkan jenis sel darah putih ini diantaranya yang pertama ada chronic lymphocytic leukemia, yang kedua ada chronic myeloid leukemia, yang ketiga ada acute lymphocytic leukemia, dan yang terakhir ada acute myeloid leukemia. Nah teman-teman, apa saja sih faktor resiko terjadinya leukemia itu? Sampai saat ini teman-teman harus mengetahui bahwa belum ada yang mengetahui penyebab pastinya dari leukemia. Para ahli hanya menduga beberapa faktor resiko yang memungkinkan seseorang menderita leukemia. Faktor-faktor tersebut diantaranya, yang pertama, orang yang terlalu sering terpapar radiasi dalam jumlah yang besar. Yang kedua, ada orang yang bekerja dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga, orang yang melaksanakan kemoterapi. Dan yang keempat, itu orang yang menderita Down syndrome. Nah, kemudian apa saja sih gejala leukemia itu? Nah, seperti sel darah yang lainnya, sel leukemia mengalir ke seluruh organ tubuh melalui sirkulasi darah. Maka gejala yang timbul pula tergantung banyaknya sel abnormal yang ada atau beredar. Beberapa gejala umum leukemia antara lain, yang pertama, demam atau berkeringat pada malam hari. Yang kedua, sering menderita infeksi. Yang ketiga itu ada terasa lemas dan lelah. Yang keempat, sakit kepala, dan masih banyak gejala-gejala lainnya. Namun yang perlu teman-teman ketahui bahwa gejala-gejala tersebut sifatnya sangat umum, yang artinya bahwa orang yang mengalami gejala tersebut belum tentu menderita leukemia. Karena beberapa penyakit infeksi dapat menimbulkan gejala serupa. Jadi, bila teman-teman mengalami salah satu atau beberapa gejala yang sudah saya sebutkan tadi, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Nah, pada stadium awal leukemia kronis, pasien malah tidak mengalami gejala apa-apa. Umumnya, leukemia diketahui saat melakukan check-up rutin. Sedangkan pada leukemia akut, gejala timbul sangat cepat dan cenderung parah. Ada beberapa gejala tambahan pada leukemia akut, antara lain ada muntah-muntah, gelisah, dan kejang-kejang. Nah, yang terakhir, bagaimana sih pengobatan leukemia itu sendiri? Mengobati leukemia itu membutuhkan kerjasama yang baik antara dokter dan pasien, karena pasien berhak tahu apa yang terjadi pada diri dan penyakitnya. Stres dan tekanan yang timbul setelah mereka didiagnosa leukemia itu bisa membuat pasien depresi sehingga memerlukan konseling yang baik dari dokter. Nah, teman-teman, ada beberapa metode pengobatan leukemia, diantaranya ada kemoterapi, terapi biologi, radiasi, dan transplantasi sumsum tulang. Nah, pemilihan metode-metode tersebut itu tergantung tipe leukemia yang diderita pasien dan stadium leukemia yang terjadi. Karena sebagian besar pasien leukemia menjalani kemoterapi atau metode pengobatan yaitu kemoterapi. Jenis pengobatan kanker ini menggunakan obat-obatan guna untuk membunuh sel-sel leukemia tersebut. Nah, informasi penting lainnya yaitu pasien leukemia bisa mendapatkan kemoterapi dengan berbagai cara. Yang pertama ada melalui mulut, yang kedua dengan suntikan langsung ke pembuluh darah balik atau intravena, yang ketiga ada melalui pemasangan kateter, dan terakhir dengan suntikan langsung ke cairan cerebrospinal. Oke, sekian dari penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.